begin the story. Selamat datang di konten Social Impactor, di mana konten ini merupakan konten paling niat di channel Fadil Pradana. Rencananya, konten ini akan menjadi series yang akan diupload setiap bulan. Ya, doain aja kalau sanggup. Batu Raja merupakan ibu kota dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kota ini merupakan tempat aku dibesarkan karena dari SD sampai SMA aku bersekolah di sini. Namun, sejak tahun 2020, kota ini berubah tidak seasik dulu lagi dikarenakan Corona. Ya, untungnya aku sudah lulus SMA di tahun itu. Dan beruntungnya lagi, karena aku lulus angkatan Corona, jadi aku tidak mengalami bagaimana rasanya mengisi jawaban dari ujian nasional atau UN di komputer. Namun, setelah setahun COVID-19 ini merajalela di Indonesia, termasuk di kota Batu Raja, adakah keinginan kita untuk bergerak untuk keluar dari kurungan pandemi Corona ini? Aku keluar dari rumah untuk menemui dua pedagang yang seharusnya mereka berjualan di SMA tempat aku bersekolah. Namun, karena sekolah tidak aktif lagi, mereka akhirnya berjualan di luar sekolah, yang tentunya peluang keuntungan dari siswa sekolah itu menjadi tidak ada lagi. Aku akan menanyakan pertanyaan mengenai COVID-19 ini kepada mereka dan bagaimana pendapat mereka mengenai pandemi COVID-19. Tempat yang pertama aku datangi adalah Somai Masto. Nama saya Masto, berjualan sebagai penjual somai dan batagor. Masto ini kalau jualan di sekolah jarang banget nggak habis. Yang ada, malah kawan-kawanku di sekolah berebut untuk membeli somai Masto ini. Pokoknya, rasa somainya itu ada ciri khasnya tersendiri. Yang pasti, rasanya itu enak banget. Jual somai sama batagornya sudah berapa tahun, Mas? Kira-kira kalau berjualan somai sama batagor itu sekitar 18 tahun. Kan sekarang ini lagi pandemi COVID-19 nih, Mas. Nah, pandemi COVID-19 ini mempengaruhi penjualan Mas nggak? Kayak omsetnya atau gimana gitu, Mas? Waktu pertama kali ya, sangat berpengaruh sekali. Waktu sebulan, 2 bulan itu memang pembeli sangat berkurang drastis. Karena itu kan pasti kita ini harus untuk menghindari atau mengatasi pandemi COVID-19 ini. Nah, menurut Mas sendiri, bagaimana cara untuk mengatasi atau memutus rantai dari COVID-19 ini, Mas? Karena kita di bidang penjualan ya, pasti banyak berlalu lalang orang pembeli keluar masuk. Nah, kita sediakan tempat cuci tangan, kita kasih himbauan agar pakai masker. Kita sebagai warga masyarakat Indonesia juga harus membantu memutus mata rantai pandemi COVID ini. Berarti seberapa penting, Mas, untuk bagi Mas itu protokol kesehatan diterapkan di Indonesia ini, Mas? Ya sangat penting. Ya sangat penting. Oke, baiklah, terima kasih, Mas. Yang kedua, bakso Mas Agus. Yeah. What? Yeah. Perkenalkan, nama saya Agus Prasetyo. Saya pedagang bakso mie ayam Wonogiri. Bakso Mas Agus ini 11-12 lah sama somainya Mas Tok. Cuma beda jenis makanannya aja. Tempat jualannya pun di sekolah sampingan. Untuk jualan bakso dan mie ayam ini sendiri sudah berapa tahun, Mas? Ya, kurang lebih sekitar 20 tahun saya, Mas, jualan bakso di Kabupaten Oku ini. Sudah lama ya. Nah, kan sekarang ini lagi pandemi COVID-19, Mas. Ya. Nah, apa dampak pandemi ini terhadap omset penjualan atau usaha Mas ini sendiri, Mas? Sangat gimana ya? Mempengaruhi sekali omset penjualan kita. Jualan bakso ini. Biasanya ya lumayan ya, sekarang nih sangat merosot banget omsetnya, ya.
Nah, kan sekarang ini lagi pandemi COVID-19 ini, Mas. Nah, menurut Mas, bagaimana cara untuk mengatasi pandemi ini agar kita ini bisa hidup kembali normal, Mas? Ya dengan menerapkan protokol kesehatan ya Mas ya. Ya pakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Kita siapkan cuci tangan di luar. Berarti menurut Mas ini protokol kesehatan ini sangat penting ya, Mas ya? Sangat penting sekali Mas. Soalnya buat mencegah penularan virus corona ini. Ya, terima kasih, Mas. Ya. Nah, telah diketahui bahwa omset dari pedagang yang biasanya itu berjualan di sekolahku semuanya menurun dikarenakan pandemi corona ini. Jadi, ayo kita bantu untuk memutus rantai penyebaran corona ini hingga sekolah dapat kembali dibuka dan para pedagang pun bisa mendapatkan omset yang stabil seperti dulu lagi. Cara yang dapat kita lakukan yaitu dengan menaati protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak karena pemerintah tidak mungkin untuk mencegah orang satu persatu. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk menaati protokol kesehatan agar pencegahan virus ini merata. Mari kita ambil contoh dari penerapan protokol kesehatan ini yaitu menghindari kerumunan. Saat warga sudah menaati protokol kesehatan dan menghindari kerumunan, maka otomatis virus ini pun tidak mudah tersebar dari satu orang ke orang lainnya. Karena kita tidak pernah tahu kalau orang itu terkena virus corona atau tidak, maka kita harus menaati protokol kesehatan yaitu dengan cara di rumah saja. Begitu juga dengan memakai masker dan mencuci tangan. Pasti ada saat di mana kita harus keluar rumah dan mendekati kerumunan. Tetapi saat kita sudah memakai masker dan mencuci tangan, virus yang tertempel di anggota tubuh kita atau di tangan kita itu tidak mudah menjangkiti diri kita dan kita tetap terbebas dari penularan COVID-19 ini. Mari taati protokol kesehatan agar kita bisa hidup kembali normal hingga sekolah pun dapat kembali dibuka dan para pedagang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari kembali. Terima kasih. Ciao. Ba ba da ba da ba da ba ba.